Selain itu sejauh ini juga MRT fase 2 sudah berlangsung. Sudah dikerjakan dan sudah ada target-target penyelesaiannya. Kira-kira apakah proyek MRT fase 2 ini bisa menggenjot ketertarikan warga, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan pribadi untuk segera beralih ke transportasi umum? Kita akan tanyakan pendapat dari pakar transportasi. Jadi kemarin itu kan aku memang sempat turun untuk ngelihat tunnel dan juga proses konstruksinya nih, Mas Adit, MRT fase 2 ini gitu. Pengerjaannya sih kalau yang kemarin aku lihat udah hampir selesai ya, nggak masih lama sih, tapi kalau kalau dilihat dari timeline-nya itu 2025, itu sipilnya diharapkan memang udah selesai semua. Jadi sekitar 45% lah, 45-48% itu sebenarnya udah selesai. Dan yang pengen aku tanyakan ke Mas Adit ini kan sebetulnya jumlah pengguna MRT kan eh, bisa dibilang rata-rata perharinya memang masih belum besar ya Mas. Masih 100.000 orang lah per hari gitu kan yang fase pertama ini. Dan 80.000 sampai 100.000. jadi untuk pengguna MRT di fase pertama kemarin ini kan yaitu tadi masih 80.000 sampai 100.000. Berarti bisa dibilang sebetulnya belum terlalu besar. Dan sekarang kan fase kedua juga masih proses pengerjaan gitu. Menurut Mas Adit sendiri sebenarnya proyek ini termasuk eh, proyek rugi nggak Mas? Gimana nantinya MRT ini bisa menggenjot ketertarikan masyarakat Mas? Khususnya untuk kita-kita yang punya kendaraan pribadi. Ya, Mbak. Jadi sebetulnya MRT ini tujuan utamanya adalah shifting ya, atau mengalihkan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik khususnya yang berbasis rel. Kenapa fase satu itu okupansinya ya mungkin boleh dibilang belum optimal atau stagnan di segitu-segitu saja. Menurut saya yang paling utama itu adalah karena keterbatasan jaringannya dan jarak jangkaunya karena hanya menghubungkan antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI 15 km sehingga boleh dibilang MRT ini belum seperti LRT Jabodebek maupun KRL komuter lain yang menghubungkan antara suburban di pinggiran kota atau kota mitra penyangga sampai ke urban di tengah kota Jakarta. Nah, makanya saya melihat sudah ada keharusan bagi MRT ini untuk kemudian jaringannya diperluas. Jaringannya diperluas itu tidak saja untuk memberikan kapasitas angkut yang lebih tinggi untuk masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan panjang jaringan lintasan MRT supaya MRT itu dan lebih bisa survive. Nah, salah satu caranya memang harus diperpanjang dari Bundaran HI menuju ke utara ke arah kota sampai dengan Ancol. Dan menurut saya multiplier efeknya nanti baru didapatkan ketika sudah membangun fase 3 yang ke arah dari Cikarang sampai dengan Balaraja. Jadi untuk fase 2 menurut saya ini hambatannya akan lebih besar karena menurut saya pembangunannya akan lebih kompleks. Pertama, karena jalurnya semuanya itu ada di bawah tanah atau underground. Kedua, itu melintasi wilayah ring 1 di ibu kota ini, sehingga perlu perizinan dari Kesekretariatan Negara juga, terutama di kawasan Monas. Ketiga adalah jalurnya dari Harmoni sampai dengan kota, itu semuanya ada di bawah anak Sungai Ciliwung, sehingga harus space-nya atau ruang pembangunannya itu terbatas sehingga jalurnya nggak bisa dibangun bersisian, Mbak. Seperti di fase 1, tapi harus dibangun atas bawah. Nah, itu juga memperumit konstruksinya. Kemudian lagi kompleksitas pembangunannya berikutnya adalah kawasan kota tua itu adalah kawasan cagar budaya. Sehingga di situ juga banyak ditemukan barang-barang peninggalan bersejarah maupun juga kawasan konservasi yang harus hati-hati ketika melakukan. Yang keempat, sebetulnya tantangan berikutnya adalah dalam hal lahan untuk membangun depo MRT-nya. Karena dengan sampai sekarang belum bisa diputuskan mana lahan untuk membangun depo MRT-nya. Nah, karena berbagai kompleksitas pembangunan fase 2 bisa dibilang lebih tinggi kompleksitasnya dibandingkan dengan fase 1, Mbak Anggi. Sehingga bisa kita bayangkan juga waktu pengerjaannya juga cukup panjang. Kalau saya tidak salah, itu perlu waktu
sampai dengan tahun 9 untuk membangun sampai dengan kota dan mungkin 2032 baru sampai di kawasan Ancol sih. Sehingga fase pertamanya itu baru bisa mungkin dari fase kedua ini mungkin tahapan pertamanya setidaknya sampai Harmoni atau sampai Jalan Majapahit lah itu mungkin baru bisa kita nikmati mungkin di tahun 2027 atau ya mungkin sekitar 2027 lah kira-kira kalau hanya sampai di Harmoni kira-kira. Aku ada dua pertanyaan lagi sih, apa namanya Mas Adit. Yang pertama ini kan MRT itu kalau kita perhatikan di luar negeri ya, semuanya terintegrasi dengan sempurna. Dia nggak hanya menjangkau seputaran kota. Dan rencana ke depan terutama dengan public transportation yang lain, gimana Mas Adit supaya warga juga lebih mudah untuk menggunakan public transportation ini, untuk menggunakan MRT. Sebetulnya sama dengan angkutan massal yang lain ya Mbak Anggi. Eh, Tidak mungkin hanya MRT atau hanya KRL atau hanya LRT itu bisa mengatasi kemacetan di wilayah metropolitan. Maksud saya itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi MRT maupun KRL komuter line maupun juga LRT Jabodebek itu harus diperlakukan sebagai angkutan tulang punggung atau backbone. Nah, sementara itu harus disupport dengan angkutan-angkutan lanjutan atau angkutan-angkutan umum pengumpan seperti misalnya entah itu PRT Transjakarta, Mini Trans, Mikro Trans ataupun juga angkutan-angkutan yang lainnya. Nah, artinya di sini sekali lagi yang paling kritikal itu menurut saya adalah integrasi antar moda, Mbak. Kemudian juga masalah konektivitas moda. Kemudian yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah masalah tarif. Tarif itu tarif karena ini angkutan perkotaan dengan masyarakat yang penghasilannya itu bervariasi rentangnya, maka tarifnya haruslah tarif yang sangat terjangkau. Sehingga di sini yang paling penting adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetap memberikan subsidi kepada angkutan umum supaya tarifnya terjangkau dan kalau kemudian angkutan umumnya itu kemudian connecting pindah-pindah ke beberapa angkutan umum misalnya dari Transjakarta pindah ke MRT, kemudian pindah ke LRT misalnya, pemerintah harus mengupayakan supaya itu adalah merupakan tarif yang terintegrasi sehingga secara ekonomis bukan merupakan tarif kumulatif dari ketiga moda, tapi sudah merupakan tarif terintegrasi yang sekarang sebetulnya sudah dimulai oleh sistem tarif oleh Jaklingko. Hanya Jaklingko itu sekarang masih terbatas, belum mencakup LRT Jabodebek dan KRL komuter lain. Jadi harapannya nanti kalau MRT pun diperpanjang sampai ke kota, kemudian tarifnya katakanlah 2 kali lipat dari tarif yang sekarang, katakanlah sampai dengan 30.000 atau sampai dengan 40.000, harapannya nanti tetap ada subsidi supaya tarif tersebut bisa terjangkau dan pindah-pindah moda, maka tarif itu juga tetap bisa tarif yang ekonomis karena sudah merupakan tarif yang integrasi antara operator angkutan umum, sehingga nanti masyarakat itu makin tertarik menggunakan angkutan umum, kalau lebih singkat, kepastian jadwalnya jelas, kemudian frekuensi perjalanannya banyak, jeda antar perjalanan atau headway-nya cukup rapat, dan tarifnya terjangkau. Kalau pindah-pindah moda, maka integrasinya sudah bagus. Itu yang sebetulnya diharapkan dari masyarakat sih Mbak, untuk mau menggunakan transportasi massal, terutama MRT. Oke, yang terakhir nih Mas Adit, sebentar lagi kan kita akan mengalami pergantian pemerintahan, di mana proyek ini kan proyek jangka panjang. Untuk bisa beroperasi aja, kayak tadi kan Mas Adit udah bilang, untuk beroperasi aja tuh kemungkinan bisa di tahun 2029 gitu kan, prediksinya gitu. Gimana nih Mas tanggapannya? Ya, sebetulnya memang saya sih kalau saya ditanya Mbak, saya sih sebetulnya lebih prefer kalau proyek konstruksi maupun pembangunan infrastruktur perkeretaapian itu benar-benar memang sampai dengan tuntas sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat. Karena kalau saya mengambil contoh, misalnya LRT Jakarta misalnya eh, LRT LRT Jakarta misalnya kan itu sangat apa ya boleh dibilang sangat kejar tayang. Nah karena sangat kejar tayang
itu kan berarti kemarin kita melihat okupansinya sangat rendah. Itu sebetulnya karena dipaksakan beroperasi pada jarak yang sangat pendek. Saya sih lebih prefer bahwa untuk membangun infrastruktur transportasi itu harus dikerjakan secara komprehensif, tidak sifatnya kejar tayang. Sehingga seperti itu. Sehingga kalau misalnya itu diperpanjang sampai dengan Duku Atas ataupun Manggarai, sebet- sebetulnya okupansinya akan lebih tinggi. Nah, itu yang saya maksud, kalau MRT pun baru beroperasi di tahun 2029 tidak masalah, Mbak, asal itu memang sudah benar-benar pembangunannya memang komprehensif sampai dengan kota, sehingga masyarakat nanti bisa menikmatinya dengan lebih optimal karena tidak sepotong-sepotong seperti pembangunan LRT Jakarta, katakanlah seperti itu, Mbak Anggi. Mas Adit, terakhir tanggapannya, karena kan kita akan menghadapi pemilu tahun depan, di mana proyek ini adalah proyek jangka panjang yang memang harus terus berkelanjutan gitu kan pembangunannya gitu. Kan pemerintahannya ini akan berganti nih nanti. Kira-kira ini masih bisa berjalan nggak nih gitu? Ya, saya pikir kalau sudah angkutan umumnya sudah dimulai, itu sebetulnya pasti sudah memerlukan apa ya? Sudah memerlukan komitmen dari pemerintahan kesinambungan ini sudah dimulai dan bahkan konstruksinya sudah dikerjakan. Saya pikir transisi pemerintahan tidak akan mempengaruhi karena sebetulnya ini tinggal melanjutkan proyek tersebut memang sampai dengan kota. Nanti mungkin menjadi masalah baru ketika fase 3 dan fase 4. Nah, itu nanti bagaimana pemerintahan yang baru menyikapinya. Tapi kalau transportasi Jakarta atau RITJ, semua pembangunan transportasi kan harus mengacu ke RITJ itu. Jadi saya pikir pemerintahan yang baru pasti juga secara arif untuk tetap mengikuti rencana induk transportasi Jakarta itu meskipun dengan beberapa penyesuaian. Mungkin begitu ya, Mbak Anggi. Ya, cakep. Oke, aman. Mas Adit, tinggal kita tunggu Oke, nih nanti terima kasih gimana. Mbak ya. Ya, jadi teman-teman semuanya hampir sama ya dengan yang sudah kita bahas dan sudah kita tanyakan ke beberapa orang, bahwa banyak banget plusnya atau enggak keuntungan yang dapat kalau kita menggunakan MRT, dan harapannya adalah dengan dioperasikannya nanti fase 2 MRT ini bisa semakin mempermudah mobilisasi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang punya mobilisasi yang sangat tinggi. Dan hampir sama harapannya supaya polusi udara juga bisa ditangani dengan serius karena penggunaan mobil pribadi semakin berkurang. Jadi polusi udara bisa ditekan lebih lagi, dan juga kemudian connectivity dan juga accessibility ini juga bisa dimaksimalkan untuk mempermudah kita dalam menggunakan public transportation, dalam menggunakan MRT, supaya biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan MRT ini bisa semakin efisien. Jadi bahasa gampangnya lebih irit. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!